biar kami yang melayani dari gereja. Horas. Salam. Shalom. Atas nama Pendeta Bible Pro dan Parhalado, kami mengucapkan selamat hari Minggu, selamat memasuki Minggu Jubilate kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang tetap beribadah di rumah kita masing-masing sampai minggu ini. Selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun minggu ini. Biarlah segala yang bernapas tetap memuji Tuhan. Kita ambil saat teduh untuk memulai ibadah kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan dan penyertaannya di dalam kehidupan kita. Walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing karena pandemi virus corona yang masih melanda negara kita, tetapi penyertaannya tidak pernah meninggalkan kita. Mengingat hal ini, apakah yang akan kita katakan sebagai orang percaya? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Minggu ini adalah Minggu Jubilate dengan tema minggu, bersoraklah bagi Tuhan. Hanya bagi Dialah kemuliaan dan puji-pujian dari setiap umat yang percaya. Sorak-sorai bagi Tuhan tidak hanya diberikan dalam suasana yang hiruk-pikuk, tapi juga dalam kedalaman hati yang tulus, berserah dan merindukan Dia sepenuh hati. Ya Tuhan, terimalah sorak-sorai dan pujian bagi-Mu dari setiap keluarga kami yang beribadah pada saat ini. Bersoraklah bagi Tuhan, muliakanlah namanya yang kudus, karena Ia melakukan banyak perkara besar dalam hidup kita. Marilah kita puji namanya Sang Raja Maha Mulia dengan menyanyikan buku ND 585 ayat 1-2. Amin, haleluya, sigung
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaannya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuh-musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, puji syukur kami ucapkan kepadamu karena Engkau telah mengutus anak-Mu yang tunggal itu kepada bangsa-bangsa kafir. Kasihanilah kami, biarlah firman-Mu yang kudus itu tinggal di tengah-tengah kami dan keturunan kami. Luaskanlah firman-Mu ke seluruh dunia, agar sinar terang kemuliaan-Mu bercahaya atas bangsa-bangsa yang berada di lembah kegelapan dan kuasa maut oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus. Amin. Jemaat duduk. Kita bernyanyi. Sebagai pengganti hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini, Minggu Jubilate, tertulis dalam Mazmur pasal ke-28 ayat 7. Inilah firman Tuhan. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Demikian hukum Tuhan, mari kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan yang sesuai hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Let's go.
Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena namanya yang kudus itu, ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Tuhan adalah pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat duduk, kita bernyanyi. Ku
Epistel pendahulu khotbah pada minggu ini diambil dari kitab Efesus pasal ke-5 ayat 15 sampai 21. Kita baca secara responsoria. Efesus 5 ayat 15 sampai 21, inilah firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta jemaat dilanjut dengan doa syafaat. Shalom. Warta Jemaat HKBP Resort Balikpapan, Minggu tanggal 3 Mei 2020. Pertama,
Nama minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, dan topik minggu, bersoraklah bagi Tuhan. Karena wabah virus corona belum berakhir, maka saat ini kita masih mengadakan ibadah minggu di rumah masing-masing. 2. Semua kegiatan rutin atau kegiatan kategorial di gereja kita masih diliburkan. 3. Persembahan ibadah minggu dapat diberikan kepada sintua sektor atau dikirim langsung ke rekening gereja Bank Mandiri atas nama HGBP Balikpapan, nomor rekening 1490006663621, atau Bank BPD atas nama Huria Kristen Batak Protestan, nomor rekening 0032422357. Keempat, sebagai bentuk solidaritas HGBP Balikpapan kepada para medis dan anggota jemaat HGBP Balikpapan yang terkena dampak dari virus corona atau yang kehilangan mata pencaharian dan PHK, gereja kita telah membentuk panitia donasi COVID-19 HGBP Balikpapan yang bertugas untuk mencari dana dan menyalurkan bantuan, dan telah disalurkan kepada 63 keluarga jemaat kita berupa masing-masing beras 10 kg, telur 1 piring, dan uang tunai sebanyak Rp750.000. Bantuan masker medis bagi para medis di rumah sakit, memberi buah dan vitamin C kepada jemaat yang dirawat di rumah sakit. Melalui warta ini, semua perhalado dan panitia mengucapkan terima kasih kepada semua jemaat yang telah memberikan donasinya. Kiranya Tuhan Raja Gereja selalu memberkati kita untuk saling peduli terhadap sesama. Dan bila masih ada jemaat yang bergerak hatinya memberi donasi, dapat memberikannya melalui sintua sektor atau langsung ke kantor gereja kita. Kelima, warta keuangan khusus daftar keluarga yang memberi persembahan kebaktian minggu di rumah-rumah jemaat pada minggu yang lalu dapat kita lihat di WA grup sektor kita masing-masing yang telah dikirimkan melalui PDF. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan mari kita doakan agar wabah virus corona ini bisa secepatnya berlalu dari muka bumi ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, puji dan syukur ya Tuhan atas segala berkat dan kesehatan yang Engkau berikan kepada seluruh jemaat gerejamu ini. Dan terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memelihara dan memberkati hidup kami dari hari-hari yang telah kami lewati sampai saat ini. Ya Tuhan Yesus Kristus yang Maha Kuasa, akibat dampak pandemi COVID-19 ini, kami jemaat-Mu saat ini masih beribadah di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus itu. Tuntun dan berkatilah ibadah kami ini Tuhan, supaya kami beroleh berkat atas pujian ibadah yang kami naikkan kepadamu. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, sudah 1 bulan lebih dan sampai saat ini, negara dan kota kami ini masih dilanda pandemik virus COVID-19 yang begitu menakutkan bagi kami. Ya Tuhan Allah, berikanlah mujizat dan kuasa-Mu yang dahsyat itu untuk memulihkan negara kami dan dunia ini dari virus pandemik COVID-19 ini. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, dan itulah yang kami yakini dan nantikan saat ini. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kami berdoa buat jemaat Huria-Mu yang saat ini sakit terbaring di rumah sakit dan di rumahnya masing-masing. Berkati seluruh pikiran dan tangan para medis, obat dan makanan minuman yang dikonsumsi mereka, supaya menjadi kesembuhan dan kesehatan bagi mereka. Ya Tuhan Allah,
buat jemaat-Mu yang saat ini kehilangan pekerjaan dan penghasilan dampak dari COVID-19 ini. Berikan kesabaran, kekuatan, semangat dan tetap bergantung berpengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Ya Tuhan Allah, kami juga berdoa buat seluruh anak-anak kami, dimanapun mereka berada. Tuhan berkati seluruh pendidikan, aktivitas, pekerjaan dan berikan kekuatan kesehatan kepada anak-anak kami. Ya Tuhan, kami juga para orang tuanya, berikan hikmat, kepintaran, kekuatan, kesehatan dan berkat, agar senantiasa kami dapat mendidik dan memberikan yang terbaik buat anak-anak kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, atas berkat-Mu melalui pendeta majelis dan panitia sosial gereja-Mu, telah memberikan bantuan sebagai kepada jemaat-Mu yang saat ini sangat membutuhkannya. Buatlah itu Tuhan menjadi sukacita dan berkat bagi setiap keluarga yang menerimanya. Kami juga Tuhan berdoa buat seluruh keluarga yang telah memberikan bantuan donasi itu. Tambahkan rezeki dan kesehatan kepada setiap keluarga yang telah bermurah hati memberikan bantuan itu. Berkati juga Tuhan seluruh parhalado dan panitia sosial gereja-Mu yang telah lelah dan berkorban demi terselenggaranya bantuan itu. Ya Tuhan Allah, berikan berkat, hikmat, kepintaran dan kekuatan kepada Presiden negara kami, Bapak Jokowi Widodo, dan para jajaran sampai ke tingkat daerah terendah. Tuhan mampukan dan kuatkan mereka bekerja menghadapi mempercepatan pemulihan pandemi COVID-19 ini yang telah mewabah di negara dan kota kami ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, berkati, lindungi, dan berikan kesehatan kepada seluruh dokter dan para medis yang ada di rumah sakit sebagai garda terdepan untuk merawat agar semua pasien COVID-19 dapat disembuhkan sehat seperti semula. Tuhan Allah yang Maha Kasih, sebentar lagi kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Berikan roh hikmat, kepintaran, dan kekuatan kepada hamba-Mu Tuhan untuk menaburkan firman yang kudus itu. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami berhikmat, beroleh berkat, dan dapat menguatkan hati kami dan pikiran kami pada saat-saat ini. Dan ajari kami Tuhan untuk melakukan sesuai dengan firman-Mu. Ya Tuhan Allah, kami serahkan seluruh hidup kami dalam 1 minggu ini, dan berkati seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Ampunilah kami Tuhan dari segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu yang akan Engkau berikan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B.
Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu saja Tuhan. Karena kasih setiamu yang tidak berkesudahan. Dalam segala waktu kami merasakan bahwa Tuhan baik. Saat ini juga Tuhan, kami mau disapa oleh firman-Mu di dalam ibadah Minggu Jubilate pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Jubilate pada hari ini tertulis dalam kitab 1 Tawarik pasal yang ke-16 ayat 31 sampai 36. Demikian firman Tuhan. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa. Supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus. Dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita pada Minggu Jubilate pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Kristus, minggu ini adalah minggu yang ke-7 kita beribadah dari rumah kita masing-masing. Sebagai upaya untuk memutus rantai penyebaran virus corona yang sedang mewabah hingga saat ini. Dalam 7 minggu beribadah di rumah masing-masing, tentu banyak sekali yang berkata, rindu untuk beribadah di gereja. Rindu untuk bertemu teman-teman, untuk bersekutu bersama. Rindu untuk beraktivitas seperti biasa. Mengapa kita merindukannya? Karena di sana ada sukacita yang kita rasakan dan membuat kita semakin bersemangat di dalam kehidupan kita. Sebenarnya, kalau kita juga berbicara tentang bersukacita dan bersyukur, hal ini bukanlah hal baru dalam kehidupan kekristenan kita. Akan tetapi sekarang ini, iman kita diperhadapkan kepada situasi pandemi yang membuat kehidupan kita di dalam pergumulan. Maka rasanya untuk bersukacita dan bersorak-sorai seperti tema minggu ini kadang dirasakan tidak mungkin. Bagaimana bisa bersorak-sorai di tengah situasi pandemi yang terjadi pada saat ini dan juga yang membuat banyak orang-orang terimbas daripada keadaan ini. Akan tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini kita dibaharui kembali dan tetap diingatkan
memperhatikan bagaimanakah kita memaknai hidup ini untuk membuatnya menjadi sorak-sorai bagi Tuhan. Jemaat yang dikasihi Kristus, nats firman hari ini adalah bagian dari nyanyian pujian Daud kepada Allah ketika membawa tabut perjanjian ke Yerusalem. Tabut perjanjian itu berisi loh batu ke-10 hukum Taurat, kemudian roti manna dan tongkat Harun. Sesuai dengan perintah Tuhan, tabut itu harus ditaruh di dalam kemah kudus. Dan banyak peristiwa yang terjadi yang berkenaan dengan tabut perjanjian tersebut. Di antaranya, ketika umat Israel menyeberangi sungai Yordan ke Kanaan. Kemudian, ketika orang Filistin menderita penyakit yang sangat parah, ketika mereka merebut tabut perjanjian. Lalu ketika Daud membawa tabut perjanjian ke rumah Obed Edom selama 3 bulan, Tuhan memberkati keluarga itu beserta dengan segala yang dipunyainya. Dan ketika tabut perjanjian dibawa Daud dengan arak-arakan sukacita ke Yerusalem, di tengah perjalanan Tuhan murka karena Uza mengulurkan tangannya ke tabut perjanjian. Tabut perjanjian adalah tabut suci yang melambangkan tanda kasih setia Tuhan atas umatnya. Dan itu juga menjadi simbol tanda kehadiran Allah di antara umatnya. Maka Daud menyanyikan syukur dan puji-pujian kepada Tuhan ketika tabut itu dibawa dan sampai ke Yerusalem. Jemaat yang dikasihi Kristus, bagaimanakah kita memunculkan hati yang berjubilate seperti yang ditunjukkan oleh Daud pada nats firman Tuhan hari ini? Yang pertama kita mau melihat, tentu kalau kita dengan penuh kekaguman melihat kepada semua perbuatan Allah di dalam kehidupannya dan juga bangsanya. Secara khusus kekaguman yang diperlihatkan oleh Daud. Dalam ayat 31 sampai 33 kita melihat penuturan yang diucapkan sebagai bentuk syukur kepada Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tidak hanya dirasakan oleh manusia saja. Tetapi dikatakan langit dan bumi turut bersukacita dan bersorak-sorai. Bahkan mengakui Allah sebagai Raja atas bumi ini. Allah adalah pemelihara hidup dan semua yang sudah diberi kehidupan patut untuk bersyukur. Sorak-sorai yang disampaikan karena tabut itu sampai ke Yerusalem adalah ungkapan sukacita luar biasa. Karena itulah tanda penyertaan Tuhan bagi semua umatnya. Dan itu juga menjadi sumber pujian kita kepadanya. Mengapa? Karena Allah masih berkenan hadir di tengah-tengah keluarga kita. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan yang kita percayai tidak hanya tinggal di dalam gedung-gedung gereja atau di dalam gedung-gedung tempat diadakannya ibadah. Akan tetapi makna kehadiran Tuhanlah yang terpenting. Karena saat Dia hadir di tengah-tengah kita, maka apa yang terjadi? Damai sejahtera dan tentu saja sukacita akan berdiam di dalam kita. Dan luar biasanya lagi, tidak ada hal yang dapat mengambil sukacita itu dan menghentikan kita beribadah. Sekalipun saat ini kita sedang dilanda pandemi corona. Sekalipun saat ini kita tidak beribadah di gereja. Dan kiranya
keadaan sekarang ini membuat kita untuk semakin rindu bersama-sama beribadah di dalam bait-Nya ketika keadaan kita nanti sudah lebih membaik. Yang kedua, bersyukur dan bersorak bagi Tuhan dalam segala hal tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Bagi Daud, saat Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsanya adalah karunia istimewa. Dan bahkan lebih istimewa lagi, saat dia pun dipilih menjadi raja atas bangsa Allah. Daud merasa saat Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa Allah dan dia menjadi raja atas bangsa Israel, bukanlah karena kelebihannya. Semua hanya karena kasih karunia dari Tuhan saja. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bagaimanakah dengan keberadaan kita sebagai umat pilihannya? Kita percaya bahwa kita semua yang percaya dan meyakini kasih-Nya adalah umat pilihan Tuhan. Bukankah itu adalah hal yang luar biasa? Kalau kita sampai saat ini masih diberi kesempatan melihat segala perbuatannya, diberi nafas kehidupan, ditambah lagi kesehatan yang membuat kita bisa melakukan tugas sehari-hari, walaupun saat ini kita semua harus melakukannya dari rumah. Belum lagi kalau kita melihat keluarga yang bisa menyenangkan hati kita. Kalau kita bisa melihat anak-anak, cucu-cucu, pekerjaan, dan banyak hal lain yang sebenarnya diberikan oleh Tuhan saat ini. Bahkan harusnya kita juga bersyukur dan luar biasa kalau kita masih bisa makan saat ini. Kenapa? Karena bertambah banyak orang hari ini yang tidak bisa lagi terjamin makan walau hanya sekali dalam satu hari. Karena virus corona ini banyak yang di PHK, banyak yang dirumahkan, banyak yang kehilangan mata pencaharian, banyak yang menderita dan semakin susah. Maka puji-pujian akan keluar dari hati dan mulut kita bila kita mengenal dan mengakui segala perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Pendeta Dr. Eka Dharma Putra mengatakan, hanya orang beriman yang bisa bernyanyi. Bernyanyi, menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tanpa penghayatan dan pengalaman iman akan perbuatan Tuhan dalam hidup kita, tidak mungkin kita dapat bersorak-sorai bagi Allah. Dengan bersyukur kita menyadari bahwa Allah mengasihi kita dan kasih-Nya adalah kekal. Kemudian yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, bersorak-sorai bagi Tuhan adalah juga merendahkan hati kita di hadapan-Nya dan tetap memohon belas kasih-Nya untuk melepaskan kita dari musuh, kesusahan, dan pergumulan kita. Sorak-sorai orang yang percaya adalah tetap berpengharapan kepada Tuhan karena Ia yang membela umat-Nya. Maka tetaplah berpengharapan kepada Tuhan di dalam situasi sulit sekarang ini, atau bahkan dalam setiap situasi di dalam kehidupan kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan melepaskan kita dari kesulitan ini, sehingga kita mampu bertahan melewati semua ini bersama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang terus-menerus memegang tangan kita. Dia Tuhan yang tetap memeluk kita dan membawa kita kepada masa depan yang cerah.
Tuhan Yesus yang telah menebus kita dan memberikan kehidupan kepada kita adalah juga Tuhan yang akan melepaskan kita dari segala pergumulan kita. Dan juga yang memberikan kasih-Nya tetap dan kekal selamanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita maupun melupakan kita. Maka rayakanlah iman kita dengan bersorak-sorai dalam hidup kita kepadanya, karena Ia beserta kita senantiasa. Oleh karena itu, jubilate, bersoraklah bagi Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Pakailah hidup kami Tuhan untuk memuji dan bersorak-sorai kepadamu. Karena Tuhan ada di hati kami, pemelihara kami, yang melepaskan kami dari musuh, yang memberikan kepada kami kehidupan, bahkan yang telah memilih kami menjadi umat pilihan-Mu. Kami tahu dan menyadari Tuhan, Tuhan ada beserta dengan kami, hadir di tengah-tengah kehidupan kami, keluarga kami, bahkan pribadi lepas pribadi. Biarlah Tuhan yang menguasai hati kami, Tuhan yang menguasai hidup kami, sehingga damai sejahtera dan juga ya Tuhan sukacita akan menguasai hidup kami. Walaupun dalam keadaan menghadapi situasi pandemi virus corona pada saat ini. Tapi kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa yang akan terus menerus ada di hidup kami. Dan pakailah Tuhan hidup kami, hidup yang mengenal perbuatan-Mu, merasakan jamahan dan kasih Tuhan, sehingga hari lepas hari pujian hanya bagi nama-Mu saja. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Shalom bagi kita semua. Shalom.